Good day sahabat rock and roll. Apa kabar? Nah, hari ini di sebelah aku sudah ada teman aku yang luar biasa. Aku pikir bule loh. Akhirnya baru bisa nanya hari ini. Barista Zwestika. Apa kabar Mbak? Assalamualaikum. Alhamdulillah baik, waalaikumsalam. Kita terakhir ngobrolnya via ini ya, Via IG. ya kan? Mbak, tadi aku nanya, namanya bagus banget, Barista Zwestika. Oke. Zwestika bule banget Mbak, dari mana itu? Itu ayahku Mbak, karena ayahku tuh senang banget dengan orang-orang luar gitu. Makanya aku mau punya anak nanti dikasih nama Z semua deh depannya gitu. Keren banget, cocok. Jadi, teman aku ini, sahabat rock and roll aku ini, Barista Zwestika adalah seorang financial planner. Ya kan, keren banget. Jadi sahabat rock and roll yang ada di rumah, siapin bukunya atau kertasnya, pulpennya, kita mau ngobrol banyak. Yes. Mau diskusi santai-santai aja, tapi yang bermanfaat. Pasti. Keren banget. Sebelumnya, mari kita lihat Bariska yang rock and roll berikut ini. Mana tangannya? Yeay! Oke sahabat rock and roll, Barista. Oke. Kalau ngomongin financial planner, kalau ngomongin finance, keuangan, Oke. Ada enak nggak enaknya? Kalau aku bilang Mbak, ngomongin keuangan ngeri-ngeri sedap Mbak. Iya makanya ngeri-ngeri, apalagi saat sekarang COVID gini kan ya. Betul, betul banget. Tapi kalau ngomongin finance atau keuangan, kita better ngobrol diskusi biar lebih pinter. Oke. Makanya hari ini aku mau sharing. Aku mau minta Mbak sharing ke sahabat rock and roll. Sahabat rock and roll pasti yang di rumah nih kaum milenial merasakan apa yang pernah aku rasakan. Oke. Jadi kalau misalnya habis gajian, coba gajian nih. Gajian asik. Pertanyaannya, bertahan berapa Langsung. lama Mbak? Oke, nih Mbak Farida sama sahabat rock and roll, salam kenal dulu ya. Oh iya, salam kenal dulu Salam ya. rock and roll Iya, gitu. lupa aku. Ya, kita ngomongin keuangan itu santai-santai aja, jangan Betul. terlalu berat. Kenapa? Karena kalau misalnya ngomongin keuangan, uang yang nggak ada makin gila, Mbak. Kayak mimpi ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya pertanyaan tadi Mbak Farida sama sahabat rock and roll nanya, gimana sih plotting atau post budgeting untuk kalau kita punya duit gitu ya? Kalau punya duit Ya. gitu ya. Kalau nggak punya duit nggak bisa dibudgeting kan? Iya. Betul kan? Bener-bener. Makanya ngomongnya langsung aja nih gaji. Oke. Misalnya kita ngasih sampel aja ya. Contoh, sahabat rock and roll misalnya Sahli Mahfudi, gaji 12.500.000. Nah, baginya gimana tuh Mbak? Baginya gimana? Oke. Sebenarnya ngomongin keuangan atau budgeting itu gitu ya Mbak, kita harus bersyukur dulu yang pertama. Betul, Ya, kita harus bersyukur. Kenapa? Karena kita masih sehat dan kita bisa mendapatkan duit ya. Nah, permasalahannya bukan seberapa besar atau seberapa kecil income yang kita miliki. Oke. Gitu. Karena yang masalah uang banyak aja, masalahnya ada. Tetap kurang. Tetap kurang gitu ya. Apalagi yang nggak punya, bye-bye gitu. Ya bener-bener. Sahabat rock and roll tuh sangatlah solehah dan sangatlah wise. Bersyukur dulu. Bersyukur dulu gitu ya. Nah, kemudian tadi yang Rista bilang, kita nggak berbicara uangnya seberapa banyak atau seberapa besar gitu ya, atau seberapa kecil kita punya duit, apapun itu tetap harus direncanakan. Ya, Gitu. direncanakan. Nah, proses plotting atau pembudgetingnya seperti apa? Contoh tadi yang karyawannya Mbak misalnya punya income 12 juta. Yang mesti kita lakukan adalah bedain dulu mana kebutuhan wajib, butuh, dan ingin. Wajib, butuh, sama ingin. Oke, tiga ya. Catat ya, Tiga sahabat ya. rock and roll ya. Oke, kalau rock and roll tadi begini, kalau ini bertiga gini ya. Kita tahu. Tiga ya. Wajib, butuh, dan ingin Oke. gitu ya. Wajib, butuh, ingin. Oke. Oke. Nah, kewajiban dulu ya. Jadi kewajiban ini yang kita dahulukan berdasarkan skala prioritasnya. Kewajiban dulu. Wajib dulu skala prioritas. Oke ya. Kemudian baru yang bersifat kebutuhan kita. Kebutuhan kita. Oke. Kemudian baru yang bersifat keinginan. Keinginan. Oke, jangan kebalik. Biasanya tadi 12 juta keinginannya di depan, kewajibannya belakangan. Oh iya, betul. Nah, kewajiban itu apa aja sih gitu ya? Kewajiban ini adalah yang bersifat gini. Kayak pajak gitu ya, pajak kita harus bayar. Wajib aja. Wajib pajak, karena hanya pajak dan kematian yang kita nggak bisa hindarin. Oke. Ya.
Nah kemudian kalau punya utang ya bayar dulu lah ya utangnya gitu. Ampun, iya ya, utang loh. Aku suka lupa kalau utang itu nggak dimasukin ke list kewajiban buat orang-orang. Kewajiban dulu bayar Tapi ya. maksudnya keingin bayar utang atau enggak gitu. Sahabat rock and roll, poin. Ya. Utang itu wajib dibayar. Oke, nah kemudian kita punya dana darurat atau enggak? Contoh nih Mbak, dengan ada COVID-19 udah 1 tahun, ulang tahun dia ya gitu. Tapi jangan diselamatin, nanti dia panjang umur. Jangan diselamatin ya. Februari di antara tahunnya ya. Jangan di Oke. Indonesia Februari Nah ya. ini ya, dana darurat. Kenapa? Karena biasanya ketika kondisi darurat hadir, contoh kayak COVID ini gitu ya, semua darurat dananya. Oke, itu kewajiban, harus disisihkan di awal gitu ya, bukan sisa. Nah kemudian setelah dari dana darurat kita harus punya apa lagi nih? Punya yang namanya perlindungan atau mitigasi resiko. Artinya apa? Punya asuransi. Wah itu asuransi penting lah. Penting banget Mbak. Penting banget, ya. Penting banget. Nah kemudian kita harus punya apa lagi? Tadi ya harus punya tujuan. Berarti kemana nih tujuan keuangannya? Jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Mau ngapain duitnya? Oke. Rata-rata yang uangnya baru gajian, bertahan 3 jam, habis karena nggak punya tujuan. Oke, berarti coba kita luruskan lagi. Bagaimana kalau tujuan sahabat rock and roll itu menikah? Pengen nikah, apa yang harus aku lakukan? Gaji aku cuma 12,5 juta. Oke, gaji aku 12 juta. Tapi tinggal sama mama, nggak Tinggal bayar. sama mama nggak bayar. Iya. Berarti bersih nih 12 juta Iya, kan? nggak bayar asuransi, dibayarin kantor. Oke, semuanya. Enak dong, ya kan? Jadi ngeplotinnya gimana, Mbak? Oke, 12 juta ini bersih ya. Iya. Oke, pertama adalah kamu sisihkan dulu tadi berdasarkan wajib, butuh, dan ingin. Wajib, Nah, butuh, dan ingin, oke, sahabat rock and roll. itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, survei dulu ya. Survei. Jodohnya udah ada belum mau nikah? Udah jodohnya. Tenang. Kak, aku mau nikah. Oke, udah siap. Duitnya Jodoh. ada. Jodohnya nggak ada. Beli kemana tuh, Yer? Oke, dihitung dulu kebutuhan tadi, dihitung. kebutuhan pribadinya gitu Iya. ya, wajib, butuh, ingin gitu ya. Nah, kemudian survei dulu. Nanti kita itu punya impian menikah seperti apa sih? Oke. Karena menikah itu hanya sekali seumur hidup. Iya. Kalau misalnya menikah 2-3 kali itu udah pilihan gitu ya. Iya. Gitu. Kita nggak tahu jalan hidup orang. Iya. Survei dulu, nanti mau nikah seperti apa? Survei. Kalau misalnya nikahnya let's say, ya Tuhan aku mau nikah 3 tahun lagi. Ya sudah gitu ya. Pengen nikah kayak apa? Ala princess kah gitu ya? Apakah ala pangeran kah gitu ya? Ala kedaerahan kah gitu Iya. ya? Survei dulu. Kalau bisa nanti tanya dengan timnya Mbak Farida. Saya. Kalau butuh diskusi ke saya. Wedding organizer and Yes, planner. betul. Benar-benar ya. Gitu, dicek dulu harganya saat ini berapa. Nanti kan kita hitung inflasinya taruhlah 10 gitu, 10% ke depan. 3 tahun depan. Yes, ya. dari sana kita akan lihat kalau misalnya let's say target aku menikah adalah 3 tahun ke depan, targetnya adalah 200 juta. Ya sudah, tinggal kita lihat dengan 200 juta dalam jangka waktu 3 tahun kira-kira berapa yang bisa kita saving. Kalau ternyata tadi sudah di budgeting, ternyata saving kita nggak cukup. Satu cara gitu ya. Yang pertama, kurangi pengeluaran. Gitu. Dari pengeluaran. Kalau misalnya udah dikurangin kira-kira aduh kok kayaknya hidupnya jadi kayak di neraka, ya jangan juga gitu ya. Iya. Oke, berarti langkah yang kedua tambah income-nya. Tambah income-nya, Oke betul. ya. Nah, dari situ kita akan kelihatan. Tambah income sahabat rock and roll, bukan tambah utang. Oke, betul. Kan gitu kan. Saking calonnya mau macam-macam, ada dananya segini, kurang, akhirnya ngutang ya Jangan kan. juga. Jangan juga gitu ya. Karena Oke. pernikahan itu sekali seumur hidup. Yang diingat adalah momen sakralnya. Jangan sampai ketika sudah menikah yang diingat ada aduh gila gue belum bayar cicilan gitu. Oke. Jangan gitu juga. Iya. Tapi kalau mau menikah, bagusnya itu merencanakan pernikahan itu kan kalau menurut aku sebagai wedding organizer 1 tahun tuh cukup. Yes. Kalau dari segi perencanaan pernikahannya. Tapi kalau keuangannya Mbak Rizka sarannya 3 tahun ya Mbak? Yes. 3 tahun sambil mendekatkan, maksudnya mendalami sifat calon pasangan. Betul. Iya ya. Oke sahabat rock and roll, sebelum kita lanjut, jangan lupa video ini di like, komen, share, dan di subscribe ya. Ini dia. Ding, 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 ding. Yeay, sahabat rock and roll. Tadi udah ngebahas tentang perencanaan, ngeplot keuangannya bagaimana. Sama juga planning buat kalau kalian mau menikah. Sekarang pertanyaan yang seru yang pasti juga kalian pikirin atau mau tanyain. Mbak Rista, perlu nggak sih kita merencanakan buat liburan? Aduh Mbak, hari gini kok nggak liburan cepet gila loh. Iya benar juga ya. Iya. Betul ya? Iya. Apalagi gara-gara ada COVID kayak gini, orang yang ditanya apa yang akan kamu lakukan setelah COVID, pasti jawabannya liburan men. Liburan men, iya. Ya Mbak, terus sahabat rock and roll kalau misalnya aku mau pergi nih, let's say mau yang rada jauh gitu.
misalnya mau ke kemana ya yang paling enak, misalnya ke Derawan, Kalimantan, itu kira-kira menghabiskan 30 juta gitu ya. Terus kita mau ngeplotinnya bagusnya gimana Mbak? Oke. Untuk tiap bulannya gitu. Oke, baik. Nah, jadi sobat track and roll, Mbak Farida gitu ya. Jadi merencanakan keuangan tadi kan di awal ya, Rista selalu ingat wajib, butuh dan ingin gitu ya. Nah, kalau misalnya ternyata kita punya tujuan, let's say untuk dana hiburan atau liburan, itu dibudgeting aja setiap bulan. Oke. Gitu ya. Dibudgetin Jadi ya. dibudgetin. Contoh nih misalnya buat hiburan. Hiburan itu kan sebulan itu kita ada Sabtu dan Minggu gitu Iya, ya. iya, iya. Berarti kan ada 4 minggu. Seberapa sering kita akan jalan-jalan ke mall, seberapa sering kita akan keluar itu dibudgetin. Iya. Gitu, jangan sampai nggak dibudgetin. Oke, cara budgetingnya gimana tadi Mbak? Cara kita menentukannya adalah tadi tentukan dulu mau Ya. jalan-jalannya kemana. Contoh tadi udah ke Derawan ya. Oke. Derawan. Kemudian yang kedua, ke Derawannya kapan berangkatnya? Oh iya. Ya, karena itu nanti menentukan juga berapa yang bisa kita saving di awal. Ya. Gitu ya. Contoh ke Derawannya 1 tahun depan Mbak. Oke, waktunya udah 1 tahun. 12 bulan. 12 bulan. Ya, oke. Kemudian berapa budgetnya ke Derawan? 30 juta. 30 juta. Udah jelas ya. Maka yuk kita cek keuangan kita. Oke. Dalam waktu 12 bulan kira-kira gitu ya, berapa yang bisa aku saving. Contoh ternyata udah dibudgeting, ya ternyata cuma 1,5 gitu kan. Nggak cukup nih Nggak gitu. cukup. Ya tadi ada 2 caranya. Kurangi pengeluaran yang nggak terlalu penting gitu ya. Budgetnya masukin ke budget liburan. Iya betul. Gitu. Tapi jangan lupa juga budget pos-pos yang wajib jangan sampai juga terabaikan. Iya, wajib bayar utang terutama. Ya, nah kemudian dari situ ada step yang kedua, tambah income-nya. Tambah Oke. income. Jadi side hustle ke, apa ke, Iya. gitu ya kan banyak banget. Guru Makanya, les ke. betul. Makanya perlu banget untuk kita tahu value dalam diri kita, Mbak. Nah, iya. Atau ada lagi sih saran aku. Apa? Ganti destinasi. Oke. Yang nggak sampai 30 juta. Yes, Itu betul. biar nggak terlalu beban hidup kita gitu. Betul. Nah itu juga salah satunya. Tapi kalau misalnya ya kayaknya nggak cukup deh, daripada ngeberatin, nambah income juga nggak mungkin, ngurangin pengeluaran juga nggak mungkin. Betul kata Mbak Farida, turunin ya, Ya, gitu BM ekspektasinya ya. gitu. Kalau yang tadi 30, ya udahlah ke Bali dulu deh yang 5 juta atau 10 juta. Iya, Yang penting kan betul. liburan kan? Gitu. Ya betul. Atau paling gampang itu anak-anak milenial sekarang mungkin termasuk ya ibu-ibu ya, termasuk saya atau emang aku. Udah daripada bingung, udah deh gue pakai kartu kredit aja. Gue ngutang di kartu kredit deh, gue bayar ambil cicilan 6 bulan, 12 bulan. Gimana tuh Mbak? Tuh, coba lihat kayak Oke. punya utang kartu kredit. Nih, ya. Suami Sebenarnya bete. gini, sahabat rock and roll gitu ya. Sebenarnya berhutang itu boleh-boleh aja, nggak ada yang melarang buat kita berhutang, gitu ya. Uang-uang kita, gitu ya, kita yang nikmatin. Kalau misalnya nggak bayar, nggak bisa bayar juga yang susah kita juga kan. Betul. Nah, Bunganya besar. tapi caranya gini, kan tadi udah ada step-stepnya, gitu ya. Kalau misalnya memang nggak ada budgetnya, turunin destinasinya. Kalau misalnya memang teman-teman merasa mampu, ya naikin income-nya, gitu ya. Nah, kemudian cara yang ketiga adalah cari tipsnya itu tuh Mbak, yang diskon-diskonan, promo-promo, gitu kan. Bener. Kan banyak banget Kan banyak promo-promo banget. ya dari travel agent atau kamu searching sendiri gitu ya. betul. Penerbangan yang kamu pesannya sekarang berangkatnya tahun depan itu lebih murah gitu ya. Hotel juga. Nah, itu banyak cari-cari yang diskon-diskonan. Nah, kalau ternyata Mbak aku udah lakuin kayak gitu tapi at the end aku males banget. Tergantung kita sih, Iya mau sih. atau enggak. Iya, Gitu iya, ya. iya. Nah, sekarang at the end kalau misalnya aku harus pakai kartu kredit, harus bayar. Pastikan dulu, dihitung lagi. Kira-kira kalau misalnya kamu memaksakan diri dengan cicilan, bisa bayar nggak? Ya. Bunganya ya. Kalau misalnya nggak bisa bayar, ya udahlah ya, jangan dulu gitu. Iya. Nggak usah maksain. Nggak usah maksain. Siapa yang di sini sahabat Rohelo suka maksain? Saya ngacung tangan. Gitu ya. Atau kalau misalnya at the end segini, Mbak aku tuh memang betul banget ini liburan, harus berangkat banget. Ya udah, cek dulu kondisi keuangan. Oh iya. Ya, kira-kira ada nggak aset-aset yang bisa kamu liquidkan deh, kamu jual gitu. Tapi ini udah jalan terakhir banget ya, kalau misalnya memang udah sakau banget lah istilahnya gitu ya Mbak. Butuh banget liburan, coba dicek ada nggak aset-aset kamu yang bisa diliquidkan. Kalau misalnya nggak ada, ya udah nggak bisa. Gitu. Atau kalau misalnya Mbak boleh nggak sih aku liburan pakai dana darurat, boleh-boleh aja gitu ya. Kalau misalnya memang itu urgent banget setelah kamu liburan kemudian kamu refreshing dapat kreativitas yang lebih oke lagi, bisa kerjanya jadi 200% semangatnya, nggak masalah juga pakai dana darurat. Tapi udah pulang dari liburan dipenuhin lagi dana daruratnya. Iya benar juga. Gitu. Aku setuju, luar biasa. Aku langsung tersindir
dan aku harus mikir lagi. April ini harus jalan-jalan loh. Salah. Mbak, minum dulu yuk. Oke, siap, Kita siap. lagi ada di Saks Coffee di Oke. Tangerang. Aduh, ini punya Ebo, tempatnya asik banget dan kopinya mantap. Kita udah ngopi dari tadi ya. Enak banget kopinya, Enak Mbak. banget. Ah. Jadi buat pencinta kopi, kayaknya mesti kesini deh. Ini alamatnya Saks Coffee nih. Ya. Aduh, senang banget ya Mbak Rizka. Aku dan sahabat rock and roll senang banget karena tadi udah dijelasin bagaimana memanage keuangan. Yang mau nikah, yang mau liburan, ya kan? Thank you banget sudah datang. Sama-sama. Dan kita akan lanjut. Kita mau bahas lagi episode selanjutnya tentang investasi buat saya dan teman-teman milenial. Yes, betul. Sampai ketemu ya next week ya. Bye.